Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita, karena ada lagi pertanyaan saudara-saudara kita ini di bawah kolom komentar. Dia ingin curhat mengenai adanya burung walet di RBW ya. Dia menanyakan kenapa itu burung bang di dekatnya LMB, lubang masuknya masuk itu teman-teman kita, kenapa dia tidak masuk ya, gitu dia maksudnya itu. Maunya itu saudara kita kalau sudah di area di LMB dia harus langsung masuk ya. Jadi inilah pertanyaan sekarang saya kupas lagi saudaraku mengenai teman-teman kita yang ada pertanyaan di bawah kolom komentar, dia mau sharing. Terima kasih banyak saudaraku karena sudah mau sharing ya, sudah mau sharing. Mudah-mudahan ini ada pencerahan buat saudara kita di teman-teman di lapangan maupun di bagian luar-luar ya. Ya, baik yang nonton maupun yang tidak nonton, tolong di share saudaraku ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara saya di lapangan. Jadi silakan nonton video saudara ya supaya bisa paham. Begini saudara, kalau walet itu di area bangunan, dia keliling-keliling istilahnya bermanuver. Tidak usah kita terlalu canggung ya, tidak usah kita terlalu memikirkan, yang penting suara bunyi ya, yang penting suaranya aktif, maksudnya gitu. Jadi tidak usah kita terlalu cemas. Karena burung memang modelnya walet itu memang begitu. Modelnya walet dia itu memang kayak gitu. Keluar masuk, keliling-keliling. Nah, itu mumpung kita lihat itu burung di situ ada keliling, daripada biasa kita tunggu di situ tidak ada burung sama sekali ya, itu lebih parah ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan kalau tidak ada burung di situ tidak ada yang tinggal, tidak juga, tidak. Hanya kalau selalu ada burung walet mendekat di area di sekitar bangunan, berarti itu besar harapan itu walet akan tinggal. Ya lambat laun nanti saudaraku akan tinggal itu waletnya. Ya apalagi kalau walet liar ya, burung liar yang belum ada tempatnya, istilahnya belum ada rumahannya. Nah, biasa itu canggung masuk. Paling dia masuk di lubang, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Istilahnya dia itu mondar-mandir. Karena belum dia kuasai itu di area bangunan, belum dia kuasai di bagian dalam, maksud saya. Nah, tapi biasa juga itu biasa langsung masuk ke bawah. Kalau satu lantai atau dua lantai, tiga lantai dan seterusnya, biasa itu turun ke bawah. Tapi biasa itu keluar kembali. Nah, kalau burung baru. Jadi kalau ada burung yang selalu itu ngancam-ngancam di dekat situ, istilahnya keluar masuk itu ada harapan. Karena burung itu calon inap, calon yang mau tinggal di dalam ruangan RBW. Jadi tidak usah kita terlalu was-was saudaraku mengenai adanya burung itu. Kenapa dia tidak masuk, kenapa lambat masuk ya. Makanya selalu saya kupas itu, diusahakan bagian dalamnya dioptimalkan supaya itu burung yang main di luar itu, kalau dia sempat masuk sampai turun ke bawah lantai 3 umpamanya, dari atas lantai 3 ke bawah lantai 2 ke bawah lagi lantai 1, tapi dia nyaman di dalam ruangan RBW, dia akan tinggal itu, dia akan inap ya, lambat laun akan jadi walet kita. Ya, jadi itu diusahakan dioptimalkan semua. Ya, itu selalu saya kupas mengenai kelembabannya bagian dalam ya. Usahakan jangan panas. Ya, karena walet itu selalu mengejar hawa dingin, hawa sejuk. Ibaratkan kalau mendung, makanya walet itu semua keluar itu kalau mendung, gerimis. Karena walet suka itu kalau dingin. Tapi kalau panas matahari walet susah dicari. Karena walet itu ke pinggiran, ke empang, ke sawah-sawah. Nah itu walet itu biasa gitu. Makanya diusahakan itu bagian dalam itu dioptimalkan supaya waletnya itu bisa betah di dalam ruangan RBW. Kalau dia masuk di dalam, bisa bermanuver bagian dalam sampai dia suka, istilahnya kalau dia adem di dalam, dingin, sejuk, akan inap ya. Ya, jadi itu pertanyaan saudara-saudara kita itu, kenapa waletnya itu selalu hanya main-main di
dekatnya LMB, lubang masuknya masuk Temang ini, ya. Kenapa tidak langsung masuk? Kenapa hanya main? Ya, makanya sempat saya tulis itu, saya jawab. Memang modelnya Walek gitu, Bang, ya. Memang Walek modelnya dia kayak gitu. Tapi tidak usah canggung, saudaraku. Tidak usah canggung, santai saja hadapi Walek. Ya, yang kita itu canggung bagian dalam. Jangan sampai tidak optimal bagian dalam, itu yang paling fatal. Kalau bagian dalam itu tidak terpenuhi apa yang keinginan Walek. Kalau Waleknya itu akan datang sendiri kalau dia suka itu tempat, ya. Kebalikannya, kalau bagian dalamnya itu tidak terpenuhi, Walek itu akan pergi, paling masuk keliling-keliling. Nah, Walek itu kan tajam, dia punya perasaan. Ya, karena saya sudah bilang ada berapa kelebihannya Walek. Mulai dari penciumannya, penglihatan panca indera, pendengaran, tingkat rasa, itu burung Walek gitu. Makanya selalu saya utarakan, kalau di dalam ruangan RBW jangan sekali-kali kita selalu keluar masuk, jangan selalu mengganggu bagian dalam. Kan yang kita inginkan itu gimana caranya supaya ada Walek liar bisa masuk beradaptasi di bagian dalam. Jadi kalau Walek itu sudah suka, insya Allah akan tinggal. Itu, dan itu nanti akan menciptakan populasi. Istilahnya beranak, bersarang, bertelur sampai netas anak. Lambat laun nanti akan banyak. Dan begitu juga Walek liar. Dia ngikut. Kalau ada anaknya sudah terbang, sudah dewasa, dia kembali. Kalau sudah mau malam, ada biasa Walek liar biasa ngikut. Makanya biasa kalau Walek liar itu kalau baru dia kenal itu bangunan, biasa itu dia lengket, dia bertengkar di dekat salon bagian LMB. Kan pernah juga saya bahas. Ya, ada juga pertanyaan kayak teman-teman dulu itu yang tidak tahu kapan saya bahas itu mengenai kenapa burungnya selalu bertengkar di LMB, tidak mau masuk. Nah, ini sudah malam. Nah, sampai dia senter naik di LMB masih ada itu burung. Nah, sudah jam 9 malam, ya. Jadi tidak usah kita canggung, saudara, ya, santai saja. Yang penting semua itu yang diinginkan Walek sudah terpenuhi. Yang mana yang saya maksud yang sudah terpenuhi, yang diinginkan Walek? Pertama itu suara sudah ada, suara panggil, suara tarik. Kalau pakai suara tarik, kalau tidak jadi masalah. Suara inap, ya itu yang diutamakan, itu suara panggil dan suara inap. Itu diutamakan. Yang kedua itu kelembaban. Kelembabannya di dalam harus betul-betul kita maksimalkan di dalam, ya. Itu saudara-saudaraku, ya. Supaya dia dingin di dalam ruangan RBW. Begitu juga suhu. Nah, itu suhu juga kita optimalkan juga suhunya. Kita atur ventilasi bagian dinding supaya suhu udara itu bisa masuk, bisa bersatu dengan kelembaban. Nah, itu kesukaannya Walek. Bagian dalam juga jangan terlalu kotor, diusahakan itu, karena itu kita hindari juga bagian dalam itu predator. Hama-hamanya itu Walek. Ya, terutama itu kecoa ya, dan lain-lain lah. Kan selalu saya kupas itu mengenai predator, hama bagian dalam, ya. Begitu juga pun yang Twitternya bagian dalam, ya, dioptimalkan semua, ya, Twitternya, kabelnya, jangan sampai kabelnya ada yang kendor sampai Walek itu kalau malam itu biasa dia nabrak itu kabel. Kalau kendor, usahakan kita rapikan semua di dalam. Ya, itu. Yang kelima itu jangan selalu dimasuki terus, apalagi bagi yang pemula, yang bangunan baru. Biarpun juga sudah senior, kalau sudah malam, apalagi kalau selalu keluar masuk itu kan canggung juga. Walek itu seakan-akan itu kayak ada rasa trauma. Jadi diusahakan kita itu gimana caranya supaya bagian dalam itu Walek itu dia suka bagian dalam beradaptasi dengan teman-temannya itu Walek, karena dia itu nyaman, dia tidak terganggu. Ya, kecuali ada yang kendala yang di dalam semacam apakah suaranya bagian dalam itu mati, semacam kayak Twitternya itu tidak aktif, tidak apa-apa, kita masuk, lihat dulu. Ya, tapi dia juga waktu masuk jangan asal masuk, jangan masuk waktu sore. Ya, jangan juga masuk terlalu pagi sekali, karena biasa kalau pagi masih ada burung Walek di dalam belum keluar yang ngeram. Ya, kan saya sudah
kupas mengenai waktu jamnya masuknya itu di dalam ruangan RBW. Saya sudah kupas semua itu di video-video yang lalu, saudara-saudaraku ya. Makanya telusuri itu video-video yang lalu itu, lengkap semua itu penjelasan mengenai rahasia sukses seorang walek ya. Semua itu saya sudah kupas, saya sudah angkat dengan perdetail. Nah itu saudara ya. Jadi lanjut dari itu tadi saudaraku. Jadi diusahakan itu bagian di lubangnya itu kita perbaiki juga, itu ukurannya itu LMB-nya jangan terlalu luas sekali juga ya, karena itu yang kita hindari itu burung hantu. Nah itu predator yang paling fatal kalau dia masuk, itu paling berbahaya itu burung hantu, karena semua itu dia makan kalau dia masuk di dalam ya. Itu burung hantu ya, karena dia beraksi itu burung hantu nanti malam seperti kelelawar. Kalau siang itu istirahat karena matanya dia tidak melihat kalau siang. Kebalikannya kalau malam dia baru melihat matanya. Itu burung hantu, sama dengan kelelawar. Nah, jadi kalau dia masuk di dalam ruangan RBW, induknya pun juga dia makan. Induk dia makan, telur dia makan, anak dia makan, semua itu. Jadi diusahakan itu saudara ya, itu lubang masuknya LMB itu disesuaikan itu ukuran, jangan terlalu besar. Nah itu semacam itu biasa ada itu penangkal semacam kayak lampu itu yang berkedip-kedip itu kan itu memang perlu juga semua ya. Ada juga yang tidak pakai, ada biasa juga pakai itu semacam kayak paku-paku kecil ditanam di situ di lubangnya di bagian bawah, karena itu burung hantu kan bertengker dulu baru masuk. Beda dengan walek itu langsung dia itu terjun masuk dalam, langsung dari luar masuk di dalam dari LMB masuk ke ruangan. Kalau burung hantu tidak, bertengker dulu. Makanya biasa teman-teman kita itu biasa pasangkan itu jarum di situ di bagian LMB-nya bagian bawah. Nah itu ada juga yang pakai lampu. Nah itu antisipasi itu burung hantu, karena itu burung hantu yang paling fatal kalau dia masuk itu dibasmi semua di dalam itu, apalagi kalau dia tinggal di dalam. Jadi diusahakan saudaraku ya, kita harus periksa betul-betul bagian dalam ya, semacam itu tokek itu bahaya juga semua. Nah, tikus dan lain-lain sebagainya. Yang jelasnya predator lah, yang bisa menghambat populasi, yang bisa mengganggu walek, begitu pun juga anak-anaknya. Ya, jadi banyak hambatannya kalau di walek itu. Jadi kita itu betul-betul harus konsisten bagian dalam. Maksudnya konsisten kita harus perhatikan, optimalkan. Maksudnya optimalkan atur semua bagian dalam. Ya, jangan dibiarkan saja kayak gitu. Jangan nunggu aja berhasil kapan berhasil ya. Yang jelasnya masalah keberhasilan itu kan persoalan rezeki juga saudara ya, tapi ada namanya usaha ya. Ya, jadi gimana caranya saudara kalau mau berhasil kok tidak mau berusaha. Kita berusaha belum tentu, apalagi kalau kita santai-santai aja ya. Nah, jadi kita itu harus telaten ya. Kita harus bekerja berat. Kita harus menerima pendapat teman-teman kita, yang mana yang bisa kita terima, yang mana yang bisa kita tidak ambil ya. Harus kita menghargai masukan teman-teman kita di luar sana ya. Jangan mengucilkan teman-teman. Siapa tahu kalau itu yang bisa kita ambil ilmunya, itu yang bisa berhasil ilmunya maksud saya. Nah, jadi saudaraku itu jangan menganggap remeh ya. Manusia itu kurang dan lebihnya. Ya, jadi kita itu sebagai ciptaan, kita itu saling memberikan masukan, saling merespon ya. Nah, saling memberikan ilmu lah, membagi ilmu. Jadi itulah saudaraku, makanya saya ngomong. Saya selalu utarakan, kalau ada yang mau ditanyakan saudaraku, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Nah, silakan tulis di bawah kolom komentar, nanti kita sharing mengenai dunia walek ya, di perwaletan. Nah, itu tujuan, gimana caranya, karena semua itu di bagian walek saudaraku itu, mulai dari langkah awal sampai perjalanan perdetail sampai saat ini, itu saya alami. Jadi itu yang pengalaman yang saya kasih keluar saudaraku itu adalah pengalaman ori. Nah, itu yang saya alami sehari-hari saya sampai saat ini. Nah, semacam ini pertanyaan saudara kita ini di bawah kolom komentar, itu pernah juga saya alami itu. Nah, itu pernah saya alami itu, sampai saya itu nunggu di situ terus, saya kapan ini sampai tidak makan siang. Karena gitulah kita kan baru pemula.
Baru pemula selalu mengiming-imingkan ini, wahai mungkin sudah banyak ini burungnya masuk di situ di atas ruangan LMB-nya. Kapan sudah banyak masuk di ruangan LMB-nya itu baru sudah banyak burung. Banyak burung itu berarti dia bikin sarang bertelur, sampai banyak anak. Itu hanya pemikiran kita. Jadi tidak usah, santai saja. Jadi saya juga ini benarkan teman-teman kita yang sering itu lihat dia punya burung kalau baru pemula. Karena memang pengaruhnya walik itu luar biasa. Karena pernah saya alami. Mulai pagi sampai siang biar makan tidak, di situ saja melihat terus sampai itu tetangga mengatakan itu burung walik mungkin tidak lari ji. Dari tadi pagi saya lihat di situ sampai sekarang masih ada di situ duduk. Begitu juga kalau mau malam di situ lagi nungguin terus di situ sampai masuk. Begitu lagi kalau subuh ditunggu lagi keluar. Itulah kalau bagi pemula selalu ada selalu penasaran. Itu tinggi pengaruhnya kalau walek. Jadi sisa kita gimana caranya supaya kita bisa menghadapi dengan tenang, ya, menghadapi dengan sabar, tabah. Kita bisa bertawakal, santai saja. Silakan kita itu bekerja di walek. Kalau sudah optimal semua, itu sudah bagus. Sisa kita nunggu. Mudah-mudahan waleknya itu bisa beradaptasi cepat, bisa berkembang biak, populasinya lebih cepat, lebih maju lagi. Dan begitu pun juga yang bagian di luar itu walek, maksud saya walek liar yang tidak punya rumahan. Dia tarik masuk di dalam ruangan RBW kita supaya populasinya di dalam itu lebih cepat lagi. Karena berapa kali nambah ada di dalam itu dia lahir anak, begitu pun juga burung liar yang masuk di dalam jadi berapa kali lipat. Ya, itu yang biasa itu cepat. Intinya itu kalau ruangannya bagus di dalam. Itu ruangannya. Tapi kalau ruangannya tidak bagus itu susah saudaraku. Jangankan burung yang di luar masuk, justru burung di dalam itu akan pergi. Kebalikannya. Mana panas, itu mana ventilasi udaranya tidak teratur, mana terang juga masuk pantulan cahaya matahari, mana kotor di dalam, banyak predator tidak diperhatikan, tidak disemprot. Kalau banyak predatornya, banyak hama-hamanya, justru itu dimasukkan kotoran di dalam. Itu kotoran itu bahaya juga, akan memancing itu hama. Jadi sisa kita pikirkan saudaraku, ya, kita bisa pikirkan. Kita bisa saring. Itu apa yang dibahas ini Penjelajahan 75 rahasia sukses seorang wali, apa betul yang dibahas? Silakan praktekkan saudaraku, ya, silakan praktekkan. Ada masukan dari teman-teman kita, bisa juga kita saring dulu, ya. Alangkah baiknya, karena banyak pengalaman itu kan lebih bagus lagi. Itu karena walik itu bahasanya walik ya walik, tapi kemauannya walik itu sulit kita hadapi kemauannya. Itu seandai kata tidak sulit dihadapi itu kemauannya walik, semua itu yang punya bangunan walik semua sudah banyak semua waliknya. Seandainya tidak sulit itu walik, tapi sulit, ya, itu bahasa walik itu walik, ya, tapi sulit itu dihadapi. Kemauannya walik itu sangat. Makanya selalu saya utarakan, walik itu susah gampang susah. Itu kalau dia suka itu cepat itu banyak. Kebalikannya kalau dia tidak suka itu bahasanya itu sudah capek bersabar. Sampai kapan kita bersabar ini begitu terus? Makanya saya bilang kita harus berusaha. Gitu. Jadi intinya itu kalau terjun di dunia perwaletan harus betul-betul kita continue, konsisten, bekerja, berusaha, telaten. Kita harus mencari ilmu sama saudara kita yang sudah berhasil, ya. Itu. Jadi jangan kita terlalu istilahnya egois, ya. Santai saja. Walik itu memang begitu. Insya Allah akan ada ujungnya nanti. Yang penting kita sudah berusaha, bekerja, berdoa, bersabar. Saya kan pernah alami semua itu saudaraku. Apa yang pernah dialami saudara kita yang sudah berhasil yang lain itu pernah juga saya alami kayak gitu. Itu saudara, ya. Jadi itu saudara-saudara saya yang tadi bahasanya kenapa burungnya bang itu di bagian atas di LMB-nya tidak mau masuk, di situ saja berputar-putar, di situ saja, itu istilahnya
mendekat pergi lagi, kenapa tidak langsung masuk? Nah, makanya saya sudah utarakan tadi, Walek modelnya, Walek dia punya model memang kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu kita gimana ya, maksud saya santai saja. Nah, itu pesan saya bagi yang di dalamnya cukup dioptimalkan semua ya. Jadi satu pesan saya saudara ya, itu kalau kita menghadapi di dunia Walek itu harus butuh kesabaran. Itu pesan saya. Yang kedua, kalau di dunia Walek itu betul-betul kita itu harus telaten berusaha dan berdoa. Ya, nah, karena ada bahasa saya, kalau kita yang menentukan rezeki, semua orang sudah banyak waleknya. Bukan kita yang menentukan rezeki saudara dia, kita itu hanya berusaha. Nah, itu istilahnya ada yang memberi rezeki dan disertai dengan doa dan usaha. Nah, itu. Jadi okelah saudaraku, teman-temanku yang di lapangan tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Siapa tahu kalau ada yang mau ditanyakan ya, baik yang pemula, begitu pun juga yang senior, ya. Nah, yang penting mengenai dunia Walek. Kalau bahasa bekerja tidak mengenal berapa dunia Walek atau pekerjaan apa saja yang kalau tidak telaten, itu intinya. Jadi usaha itu menuju kesuksesan, nah, dan doa. Jadi okelah saudaraku, itulah tadi saya paparkan mengenai adanya burung tidak mau masuk di dalam ruangan RBW, hanya dia keliling-keliling di daerah bagian di LMB-nya. Nah, saya sudah kupas semua tadi, mulai dari pertama sampai pertengahannya per detail meluas. Jadi kalau memang ada yang tidak berkenan saudaraku, silakan jangan diambil, ya. Nah, kalau ada yang masuk di pikiran, silakan kita ambil, kita saring dulu. Nah, apa ini bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW, begitu pun juga di lapangan saudara kita. Nah, kan kita itu saling merespon, saling mendukung, saling mendoakan ya. Nah, mudah-mudahan inilah pembelajaran saya utarakan tadi. Mudah-mudahan saudara kita di lapangan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan begitu pun juga usahanya ya. Nah, usaha apapun itu, yang penting kita telaten. Jadi okelah saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip, salah, karena adanya saya begini dan saya juga seperti saudara kita masih belajar. Dan saya tidak pernah mengatakan saya pintar. Saya selalu belajar sampai mati, ya, karena manusia itu tidak pernah ada namanya ujung, tidak pernah. Manusia itu selalu diuji, begitupun juga kesabaran, ya. Ujian selalu ada dan lawannya ujian adalah kesabaran. Jadi okelah saudaraku, sekali lagi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, mohon maaf. Saya ulangi, kalau ada kata-kata saya salah terselip, ada perasaan menyinggung, karena kita saling memaafkan ya. Ya, okelah. Yang sempurna itu saudaraku hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.